Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Surat 69 Al-Haqqah ayat 40. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir para tamu. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran katsiran Ustazah, semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan semoga Ustazah doa-doanya diijabah Allah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Baiklah, saya akan memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini saja. Baik, yang pertama ada Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Dian Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita berikutnya ada Ibu Siti Nuryani. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Dan tamu kita yang terakhir ada Ustazah Ani Masani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para tamu. Semoga kita dimudahkan Allah nanti untuk paham Quran dan dimudahkan juga untuk menyampaikan kembali kepada keluarga dan orang-orang. Baik, seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai yang mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu punya 4 lembaga sekolah. SD alhamdulillah maju, MTS alhamdulillah maju, dan SMK insyaallah mohon doanya mudah-mudahan maju pula nih. Dan juga MA juga maju. Nah, dari 4 ini kemajuannya ini berpacu dalam kebaikan. Dan di samping itu juga Hazanah Kebajikan itu punya boarding school. Jadi anak-anak yatim piatu, pekerja miskin itu diasramakan. Mereka tidak harus membayar kalau anak yatim pekerja miskin. Di sekolahnya mereka gratis, dan juga di asrama juga gratis. Samping itu juga ada ada tahfiz, gedung tahfiz bagi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Sediakan gedung khusus, gedung tahfiz. Dan juga ada juga ekonomi umat. Ekonomi umat itu ya kayak koperasi, tapi bukan koperasi, supaya anak itu mengetahui perjalanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.
Dan di samping itu ada juga produksi roti. Setiap hari kita harus produksi roti karena roti itu mesti dikonsumsi ibu-ibu yang haji offline. Di samping itu juga di Hazanah Kebajikan itu ada juga kebun singkong, ada juga Ternak lele. lele, apa namanya, ternak lele, dan ada juga ini Wisma. Wisma ini di sini dihuni oleh 13 DTP. DTP itu saudara-saudara kita yang kebetulan mereka tidak bisa melihat, maka mereka di sini kewajibannya hanya ibadah saja. Dan juga di sini di samping dia tahajud 5 waktu, kan mereka mengikuti pengajian setiap hari. Dan yang kewajiban ini juga di Wisma ini ada kajian tahsin setiap Jumat. Nah, gurunya ini sebelah kanan saya ini guru tahsin junior, kata dia. Yang senior ada tuh Ustazah Kasa Besar Pondok Cabe. Nah, di samping itu juga di sini ada juga TPA anak-anak habis maghrib, ada belajar bahasa Inggris pada Sabtu Minggu, dan kajian offline online di sini juga setiap hari. Ya, jemaahnya yang 400-an. Dan yang kita kebajikan juga adalah ada juga penyewaan mobil, ada 2 bus, ada Elap Long Chassis, ada juga ABP, ada juga Avanza, dan satu lagi ada lagi ambulans. Nah, kalau ambulans nggak disewakan, ambulans itu siapa yang butuh ya dia pakai aja, nanti tinggal udah kontak sopirnya, dia bawa apa ke Jawa atau kemana, dia bawa yang sakit itu, dan gratis itu. Barangkali itulah yang bagian, silakan. Baik Pak Kiai, terima kasih atas penjelasannya. Semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar, programnya dimudahkan Allah, dan makin banyak manfaat untuk umat. Pak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Kiai, tema kita pada hari ini adalah bisa jadi kita itu menyukai sesuatu Pak Kiai, tapi ternyata Belum tentu baik menurut Allah gitu, Pak Kiai. Ya. Bagaimana Al-Quran menanggapinya Pak Kiai? Ya, memang itu benar ya, karena Al-Quran itu kan yang memfirmankannya ini kan Allah kan. Ya. Ya, misalnya kita lihat nih suratnya, surat 2 Al-Baqarah 216 ya. 216. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat Al-Baqarah ayatnya 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal hal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu. Padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Jadi manusia mungkin dia senang ini, senang itu, tapi Allah katakan menurut Allah nggak baik kan. Tapi bisa juga yang Allah nggak suka itu sebetulnya baik buat dia. Contoh misalnya, orang kan sedekah kan nggak suka. Ya, uangnya 10.000 berkurang dong, nggak suka. Itu semua orang mungkin 90% lebih mengatakan itu ya nggak baik lah sedekah, ngurangin jatah kita kan. Tapi sebetulnya itu menurut kita nggak baik, sebenarnya itu baik. Ya apalagi manusia misalnya udah diajarin dari kecil hemat pangkal kaya. Udah diajarin dari kecil, dari mungkin dari orang tua kita dulu itu, lu berhemat-hemat sih katanya, lu nggak hemat nanti lu bangkrut dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya itu
dia nggak tahu aja. Makanya kan bertentangan nih, maunya orang begitu padahal sebetulnya nggak begitu. Misalnya gini nih, sifat manusia itu memang sudah kikir, ditambah lagi dengan ucapan seperti itu kan. Hemat penghakaya. Ya saya kayak surat 17 kan, Iya. ayat 100 kan. Silakan Teh Yani. 17 ayat 100. Baik. Surat 17 Al-Isra ayat 100. Mm-mm. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan karena takut membelanjakannya, dan manusia itu memang sangat kikir. Jadi sudah kita dididik, memang dididik kikir, aslinya juga manusia kikir kan, ya pasti bertentangan kan dengan maunya Allah. Padahal menurut Allah itu sebetulnya kamu itu nggak boleh kikir. Kenapa nggak boleh kikir? Ya karena kikir itu nggak baik kan. Setelah kita dalamin Quran, iya juga ya, kenapa kita kikir ya? Padahal kan Allah katakan di surat 3180 kan. 3180. Silahkan Ustazah Ani Masani. 3180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Nah, tadi di ayat yang surat sebelumnya tadi kan 1700, seandainya manusia itu diberikan kekayaan semua ada, kaya ini dia tahan karena memang sifat manusia itu kikir. Nah, kita nggak tahu ya, kita pikir kikir itu baik. Saya sendiri aja dulu mikirnya baik, tapi Kalau menurut manusia kikir itu baik. iya, menurut manusia. Tapi Allah bantah. Kikir itu tidak baik. Kenapa? Harta yang kamu kikirkan itu nanti dikalungkan di leher di hari kiamat. Nah, cuman kadang-kadang kan orang kan lebih percaya ucapan manusia daripada ucapan Allah. Kecuali pengaji di sini. Nah ya, kita sini sih udah ustazah semua. Belum ngaji juga belum yakin banget. Iya. Ya kan orang lebih percaya, misalnya, apalagi yang ngomong itu kan orang tua-tua kita kan ngomong, orang yang percaya itu. Apalagi orang dulu kan nggak baca artinya juga kan, jadi nggak tahu. Pak Kiai, kikir sama imet gitu, apa? Hemat itu sama nggak? Beda dong. Beda. Kadang ada kebanyakan orang-orang Jawa gitu ya, pada hemat tuh memang berhasil gitu Pak Kiai. Beda. Irit ya Ustaz. Irit lah, Irit. kan. Beda. Artinya Beda, ya. pelit sama diri sendiri kadang gitu ya, mau pengen sesuatu Iya, aja ditahan-tahan gitu. gitu bagi. Boleh aja dia begitu, tapi dia mesti untuk kepentingan kepada Allah dulu yang diutamakan. Jadi kepentingan untuk Allah dulu dia utamakan, barulah dia berhemat-hemat. Jangan dia nggak utamakan untuk Allah dulu. Kadang ada juga karena orang kan karena saking percayanya sama orang, begitu dia pensiun, jadi BUMN, intinya dia dapat berapa nih?
WM. Nah, temannya bilang, lo kan teman gue katanya. Taruh aja di perusahaan gue. Kasih lo 10 juta di tiap bulan, lo tinggal ongkang kaki aja kan. Taruh tuh semua. Ya sebulan 2 bulan lancar. Itu 4-5 bulan. Nomor HP-nya pun hilang. Bukan 1, bukan 2. Nah kita mau nagihnya lagi itu. Ya tarsok, lagi rugi, lagi segala macam, banyak sekali. Kayak kita yang punya utang sama dia itu, Pak. Terlalu percaya dengan ucapan manusia, Pak. Nah, lupa dengan ucapan Allah. Mestinya kalau Allah dulu, dia keluarin dulu untuk Allah dulu. Nanti yang satu, misalnya dia 2%, berarti dia 400 juta nih. 1,6 nya diselamatkan Allah nih. Malah Allah ganti juga. Nah, jadi menurut manusia itu kan ya baik gitu ya. Baik dong, ya 2M nggak usah dikurangin kan. Kurangin 400 juta enak aja lo. Dapat untung setiap bulan. Iya. Apa yang terjadi apa? Nggak Allah protect tuh. Iya, berkahnya hilang. Kenapa? Tidak kewajibannya kepada Allah tidak diberikan dulu. Mestinya dia kasih dulu untuk Allah dulu, ceger, baru itu berhemat-hemat. Itu mestinya. Contoh lain misalnya gini Pak Kiai, misalnya seseorang ingin menikah dengan seseorang gitu, ternyata nggak jadi gitu. Setelah nggak jadi itu dia kira wah kok bisa gagal nikah gitu kan. Ternyata setelah berapa bulan atau beberapa hari baru ketahuan ternyata calonnya itu tidak baik atau calonnya itu orang jahat. Bisa juga bisa juga begitu. Makanya kalau orang ingin begitu itu dipepetnya pertama siapa? Allahnya. Kenapa? Karena dipepet Allahnya yang milikin si calonnya ini kan bukannya dia, bukan dirinya orang ini, calon ini miliknya Allah. Ya pepet Allah, ya Allah. Istikharah ya Pak. Berdoa. Doa kepada Allah, minta sama Allah. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan terbaik gitu ya. Inilah terbaik ya Allah. Mudah-mudahan jodohnya sampai di surga. Amin. Dapat sakinah mawaddah rahmah. Amin. Dan berjalannya kayak air mengalir, tidak merusak tanaman sekitarnya, malah justru memberikan keberkahan kepada tanaman sekitarnya. Mintanya sama sang milik nih. Nah, kalau Allah bilang, ya udah kun fayakun, cikir, nggak ada yang susah tuh. Cuman kalau kita tidak minta kepada Allah, karena ibu tidak minta, jadi belum dikasih. Gitu. Karena nggak pernah berdoa seperti itu kayak gitu. Nah itu. Iya. Kata Allah kan mintalah padaku ya. Iya. Udah tua perasaan. Ya udah kalau sudah tua kata Allah ya udahlah nikmatin itu tua itu. Tapi kadang-kadang masih kepingin juga ya Pak. Iya cuman kadang-kadang masih dulu juga keluar dari mulutnya sendiri, apa-apa sendiri, masak sendiri, tidur sendiri. Nah itu yang bikin malaikat bingung ya Pak Kiai. Doanya ganti-ganti. itu tuh dia maunya begini Mau gak sih gimana kata sih? malaikat sebenarnya? Di hatinya sebenarnya mau. Ya. Tapi dia nggak ada usahanya. Jihadnya kurang jihadul akbar. Mintalah sama Allah kan. Bagi Allah tuh nggak ada yang susah kan. Ada yang susah bagi Allah. Tinggal kita minta aja. Minta tengah malam minta, sujud terakhir minta. Kan Allah melihat usahanya juga nih. Oh ini Serius nih kayaknya. sungguh-sungguh nih. Minta aja. Masya Allah. Loh kalau Allah apa? Kita ini orang beriman nih. Bagi Allah itu nggak ada yang sulit. Dia cuma suruh mintalah kepadaku, nih saya ku kabulkan. Syaratnya apa? Penuhi ketentuanku. Beriman betul-betul kepadaku. Karena itu aja coba. Surat 2 186. Nah itu kan Ustazah udah tahu kan. Nah jadi yang tadinya mungkin gak baik, tapi Allah bilang ya udahlah kamu nanti setelah dia ini jadi baik semuanya akan bisa. Atau kalau kita sudah minta kepada Allah itu
sebelum dia minta itu, dia sudah lihat dulu nih, ini baik nggak nih, ini baik nggak nih, baik nggak nih. Oh, kayaknya nih baik nih. Oh, baru dia pepetnya Allah dulu yang pepet. Yang pepet orangnya. Orangnya kan kalau orangnya jaim susah kan. Tapi saya pepet sang pemiliknya ini. Kalau pepet sang pemiliknya, jaim hilang, jutek hilang, sombong hilang, takaburnya hilang, tinggal Nah, tapi sebetulnya memang ya, kalau kita itu sudah minta sama Allah ya, jangan juga kita musuhin malaikat juga. Maksudnya musuhin malaikat, kita nih maunya ini, terus kita sering ngomong ya bertentangan dengan maunya kita, kan musuhin malaikat nih. Udah aku catat di Lauhul Mahfuz begini, kok jadi begini kan? Labil berarti. Labil, masih labil. Jadi yang bingung bukan kita aja ya. Ya kan malaikat makhluk juga kan? Tapi kan suasana hati seseorang itu kadang berubah-berubah, Pak Kiai. Iya Mungkin kan. di saat lagi ini dia berdoa memang serius, tapi di saat lagi kesel gitu kan, Pertanyaan apa curhat ya Ustaz? Pertanyaan. ya biasanya kan seperti itu gitu. Iya, Apa yang betul. sudah dia doakan, Pengalaman. ya gitu seperti apa yang Pak Kiai sampaikan. Mikir 2 kali. Masya Allah. Makanya kan kalau kita minta sama Allah itu, ya Allah, minta Allah yang terbaik pada Allah itu. Kalau kita minta yang terbaik pada Allah, Allah akan pasti berikan kepada kita yang terbaik. Banyak kita yang terbaik Pak Kiai, aja ya, Pak. seandainya kita minta sama Allah, apa yang kita minta sudah dikabulin gitu. Ternyata di tengah perjalanan ada sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi gitu Pak Kiai. Dan akhirnya kita menyudahi itu gimana Pak Kiai? Kita kan udah kita minta sama Allah udah dikasih gitu. Itu salah nggak kalau kita Sabar seperti dulu. itu? Enggak. Jadi kalau misalnya begini nih, orang tuh minta sama Allah, dua-duanya udah minta sama Allah nih. Nah, dia minta sama Allah. Dan Ternyata di tengah-tengah Ternyata bukan yang terbaik gitu Nah, Pak. iya. Saja ya. ada terjadi misalkan tahuan sifat aslinya atau bagaimana seperti Iya. itu Pak Kiai. Nah, makanya kan begini, kadang-kadang kan orang itu kan tidak ikhlas mintanya sama Allah. Mungkin yang satu ikhlas minta sama Allah, atau sebetulnya amal ibadahnya belum full, atau yang ini juga masih percaya juga dengan cleaning apa-apa masih pakai magic atau pakai gunain yang tidak benar gitu. Nah, kalau orang suka menggunakan sesuatu yang tidak benar, dia minta sama Allah juga, dia minta juga sama yang lain juga, syirik jadinya ini. Makanya kenapa Allah katakan yang ditolong oleh Allah itu orang itu, yang surat 6 ayat 82 itu. 682. Silakan Ustazah Ani Muhalib. Baik. 682. Saya baca surat 6 Al-An'am ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, Sadaqallahu azim. jadi kalau orang itu minta sama Allah, dia minta sama Allah, dia tulus ikhlas, dia minta kepada Allah, tidak minta kepada apa-apa. Inilah orang yang mendapatkan rasa aman, apa yang diinginkan diberikan oleh Allah, dan dia juga dapat hidayah petunjuk. Tapi kalau ada orang yang minta dia sama Allah juga, tapi sambil dia minta kepada Allah, dia ke dukun juga. Pakai perantara. Ya, dia perantara ya. Biar dia kelopak-kelopak, ya gua dukunin aja lah sebenarnya. Kalau nggak didukunin sini nggak mungkin bisa nih. Akhirnya oke dapat nih dukun, tapi itu tidak akan berkah. Dan biasanya nggak lama pakai. Dan tidak akan lama karena untuk gunain begitu itu pada masanya. Nah, jadi kalau kepada Allah, nah itu dia tidak ada masa. Makanya minta kepada Allah, tulus, ikhlas, hanya kepada Allah saja. Jangan minta kepada yang lain-lain. Kalau dia masih nanti campur-campuran begitu kan, sudah Allah marah, berarti juga syirik juga. Dan yang tadi itu tidak akan dapat merasa rasa aman, tidak juga akan beruntung. Pokoknya kita jalanin satu lurus saja Allah nih Pak ya. Iya,
Jadi kita lurus saja anunya pada Allah. Makanya begitu kita bilang Allahu Akbar, yang kita bayangin itu Allah Maha Besar. Berdoa langsung Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah. Terus lagi Ar-Rahman Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Terus saja itu, karena pada Allah semua itu kan. Nah, nanti kan mintanya ke Allah juga. Tasbihnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah, mintanya di sujud terakhir, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kaulah sang pemilik dunia ini, termasuk kami semuanya. Allah berikanlah kemudahan, kelancaran, kebahagiaan, ketenangan. Berarti boleh dong pakai kita berdoa, ya Allah berilah aku yang terbaik menurut Engkau gitu. Bisa. Gitu ya Pak Kiai. Bisa minta yang terbaik Menurut Allah. Yang terbaik di dalam segala hal ya Pak. Ya, dalam segala hal. Dan memang mesti ngomong begitu, minta sama Allah yang terbaik menurut Allah. Jadi ketika kita dikasih yang menurut kita, ya kok dikasihnya ini, nggak kecewa gitu Pak Kiai. Iya. Ustazah. Kalau kita doa itu kita udah berarti kalau ada apa-apa berarti ujian. Ya. Kadang-kadang suka gitu ya Ustazah. Betul. Apa yang kita inginkan ternyata nggak sesuai dengan apa yang Iya. kita pengen gitu. Nah makanya kadang-kadang ada orang kan, maksudnya orang itu kalau orang mencari rahmat dan ridho Allah pasti caranya baik, kemudian lagi misalnya orang nih, misalnya dia mau misalnya apa kawin dengan si A itu, mesti dia baik, caranya baik, minta sama Allah dan juga baik ke dia juga, itu sebenarnya harus baik juga sama sekitarnya. Tapi ada juga orang yang dia baik kayak itu aja, nggak mau baik sama sekitarnya, kan nggak mungkin. Iya. Kayaknya kan orang itu kan mesti satu paket. Ya. Kalau baik mesti sama ini, yang baik dia sama orang tuanya, baik sama anaknya, baik sama saudaranya. Nah itu yang benar, itu mencari ridho Allah tuh. Jangan mau sama ibunya aja Pak Lah Kiai. kalau mau sama ibunya saja sama, Buntutnya nggak di. nah anaknya nggak ada, bagaimana mau dipisahin kalau misalnya seorang ibu sama anak? Ya kalau orang anak pasti milih anak dong. Ya. Kenapa? Anak itu kan belahan hati. Nah makanya kalau orang mau mencari keridhaan Allah, pasti dia juga mencari juga keridhaan Allah. Itu artinya keridhaan ya, gimana yang sesungguhnya Allah ridho itu. Nah itu. Nah cuman kalau misalnya ada orang mengambil jalan pintas begitu, ya bisa aja, tapi dia tidak akan langgang. Ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki itu makanya kenapa di surat 4 ayat 36 itu kan, kalau untuk nama Allah itu bukan saja nama Allah, harus ini. Silakan Ibu Dian Yuni. Baik, saya bacakan surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi kalau kita lihat ini ada 10 kan, 10 kunci sukses dunia akhirat. Yang pertama adalah sembahlah Allah. Yang kedua jangan syirik. Yang ketiga bakti orang tua. Yang keempat baik yang kerabat. Yang kelima baik ke anak yatim fakir miskin. Tetangga dekat. Yang keenam baik ke tetangga dekat tetangga jauh. Teman sejawat. Yang ketujuh baik ke teman sejawat. Ibnu sabil. Yang delapan ibnu sabil orang di jalan Allah. Hamba sahaya. Yang sembilan hamba sahaya. Yang ke-10 adalah jangan sombong. Dari 10 ini ada yang utama sebenarnya. Yang utama itu 5. Orang kalau sudah ada 5 ini, insya Allah yang 6, 7, 8, 9, 10 itu kendala sendiri nih. Tapi ini yang 5 ini. Sembahlah Allah, Jangan syirik. jangan syirik. Bakti orang tua.
baik pada karib kerabat. Ya, karib kerabat itu termasuk karib kerabat itu ya adik, kakaknya, anaknya, orang-orang sekitarnya. Yang kelima, anak yatim piatu miskin. Orang kalau ada 5 ini nanti baik ke tetangga otomatis, baik ke teman sejawat otomatis, baik ke ibnu sabil otomatis, baik ke hamba sahaya atau apa asisten depan sebelah kan otomatis. Nah, sombong juga nggak mungkin otomatis kan. Nah, tapi 5 di depan dulu. Nah, makanya juga kan kalau kita ingin tadi mencari keridhaan Allah itu mesti penuhin dulu nih minimal 5 ini. Baru nanti dia minta sama Allah, minta terbaik menurut Allah, pasti Allah akan arahkan. Dan biasa juga kan orang diarahkan oleh Allah tuh seret. Yang mengarahkan Allah langsung kan. Tadi 10 kunci sukses dunia akhirat, Pak. Iya, 10 kunci sukses dunia akhirat. Kalau orang bisa menuhin minimal yang 5 aja deh utama nih. Wah, itu sukses dunia akhirat ya. Dan 5 itu nggak bisa dikurangi. 5 ini. Nanti dia yang ke 6, 7, 8, 9, 10 itu nanti otomatis tuh. Ya, sedang mengikuti. Nah, ini juga kalau kita ingin mencari keridhaan Allah dan sesuai dengan keinginan kita dan sesuai juga itu dari doa Allah juga tuh nih. Harus penuhin dulu ini nih. Jadi yang nyambung loh kita penuhin ini. Nanti apapun yang kita inginkan itu insya Allah semua itu akan ridho Allah. Apalagi kalau dia ngamalkan 3 nih. Ngaji, sholat, infak, sedekah. Dengan dia ngamalkan ini, ya dia pertama dia tidak akan rugi. Apa yang dilakukannya nggak rugi. Apa yang dirasakannya nggak rugi. Apa yang diinginkannya nggak rugi. Semuanya menguntungkan semua. Untung. Kalau ada 3 ini. Iman, amal soleh pakai ya. Ngaji, sholat, infak. Baru dia tidak akan rugi, berarti untung. Nah yang kedua, pahalanya besar. Yang ketiga, Dapat karunia. karunia Allah, berarti murah makmur dia. Yang keempat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kelima, Allah mensyukuri perbuatannya. 3 ini nih. Nah biasanya kalau di 3 ini nih, kita ini kalau kita mestinya penuhin 3 ini, semuanya kita diarahkan oleh Allah. Yang ngarahin kita ini Allah, maunya ini tapi ke sini, maunya ini ke sini. Masuk kita ngaji setiap hari ya Pak? Lah iya masuk. Siapa yang ngarahin? Allah. Dengan kita ngaji sini, akhirnya sini kondisinya jadi makmur, berkah, banyak orang datang. Dengan banyak orang datang ke sini, akhirnya kita datang televisi, datang podcast. Dan adanya di sini didatangkanlah Ustazah Masani datang ke sini, Ustazah Ani Muhalim, Ustazah Yuli Halim. Susah nih untuk dia kesini. Oh dia nggak ada podcast ini yang gampang, susah ini. Bisa-bisa kalian nggak kenal sama dia tuh. Tapi kan dengan adanya ini kan semuanya kan berjalan dengan lancar. Kita ketemu sama Eli, ketemu sama Yuni, dekat sama Teteh. Ketemu dengan orang Zoom juga ya. Dia ketemu orang Zoom. Jadi nyambungnya dari 3 ini nih. Dari 3 ini kan asal dari 3 ini kan. Dengan dinamakan 3 ini jadi siapa yang ngatur? Apakah kita berpikir dulu, oh nanti kalau kita ngaji di sini akan jadi begini? Terima. Allah tanya lah. Dia kayak air berjalan. Air ngalir kan? Kalau air ngalir hujan nih, air ngalir hujan itu dia nggak merusak nih tanaman ini, nggak merusak tanaman yang ada, malah dia memberikan keberkahan kepada tanaman yang ada. Bisa ngairin tanaman sini, bisa juga ngairin tanaman yang lain, dan air ini akan mengalir nih. Bisa juga orang mandi di sana, orang juga diminum oleh binatang, diminum oleh manusia, terus yang mengalir. Kayak sungai sampai ke lautan. Maka Bu Indah suka mengatakan flow
Let it flow. Let Let it flow. Like a water. let it flow like water. Jadi hidup Biarkan kita harus mengalir. seperti air sungai, Seperti ya. air yang mengalir. Seperti air yang mengalir. Kenapa? Jadi hidup kita harus seperti air sungai yang mengalir. Tapi syaratnya 3 dulu. Iya. Ya itu kan dikerjain kan. Ya, 3 ini nanti kita tuh dia kayak apa tadi bahasanya? Let it flow. Let it flow like the water. Bermanfaat terus. Let it flow like the water to the river. Jadi seperti biarkanlah Air mengalir. air mengalir Biarkan semua mengalir seperti air. seperti Ya, air, sampai ke sungai. seperti air tapi seperti air sungai sampai ke sungai dia jalan dia. Tapi di jalan itu bermanfaat semua tuh, tidak merusak, tapi dia membawa manfaat Masya Allah. kepada orang sekitarnya. Masya Allah. Benar kan? Berbeda dengan air bah ya Pak Kiai. Kalau kita memaksakan sesuatu, Iya, jadi ibaratnya air bah jadi merusak semuanya. Kalau air bah merusak semua, merusak tanah sekitarnya. Rumah Kalau air juga. bah, rumah orang bisa hancur, kebun orang kebun habis bisa hancur, anak kecil bisa hanyut. bawa. Nah, apa? Nah, kita tidak melawan arus namanya itu. Nah, kita jangan melawan arus tuh, ikutin arus. Jangan melawan kehendak Allah. Nah, mantap. Jadi apa yang terjadi biarkan Allah yang Nah. mengatur. Pasti yang terbaik itu saja ya. Insya Ya Allah. itu. Kan kita pingin yang terbaik kan dari awal. Allah yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah, luar biasa ya. Nggak asing lagi deh, Insya Allah. Kaleng-kaleng lagi deh. Nah, jadi yang tadi yang kita menurut manusia itu adalah baik, menurut Allah itu baik. Kalau kita sudah ngamalkan 3 ini, nanti cocok nih. Menurut Allah baik, nanti kita ikutin yang baik itu. Menurut Allah baik, nanti kita ikutin yang baik itu. Dan kita tidak akan mengikuti yang tidak baik. Akan ditunjukkan gitu Ya, kalau akan jalan terbaik. diarahkan oleh Allah. Gitu. Ini kan diarahkan. Dan pengarahnya itu kayaknya sesuatu yang apa ya? Yang menurut orang nggak mungkin, bisa jadi mungkin, tapi tidak merusak sekitar, malah membawa berkah di sekitar itu. Dia punya rem sendiri. Remnya pakem lagi Ustaz aja ya. Remnya pakem. Nah makanya kan kenapa kayak kan kita udah mikir nih, kapan nih ada yang ngomong ya udahlah nggak usah jauh-jauh jalan-jalan, tapi kita juga ngerasain jalan-jalan. Kayaknya dibuka oleh Allah. Ya biar ke apa namanya? Ke Bandung, Bogor. Biar ke Bandung, bukan ke Bandung. Puncak. Bukan ke puncak ini nih yang tempat itu Iya. Bu Adek itu kan. Masa itu. Oh, Ya. waterboom itu waterboom. Ya, Itu. ya kan. Si Pak tuh Pak. Ya maksudnya kita ini kan lagi mikir nih. Ya dia WA gini kan. Dan pas lagi tanggal yang dia minta itu saya kosong. Nggak ada isinya kan? Alhamdulillah. Kalau ada isinya saya bilang, aduh nggak ada isinya. Ini nggak pas kosong. Pagi sak kosong. Siapa yang ngatur? Allah. Tadi itu yang ngatur apa? Ya let it the flow. Karena ada yang ingin refreshing mungkin Pak Kiai. Ya, bisa. Jadi dicatat sama Allah. Diijabah sama Allah ya. Oh, kita refleksinya di pengajian doang, kali pengajian. Nah, misalnya ada orang nih pengen ke Jogja nih. Nah, nanti satu saat caranya Allah yang kita nggak melawan arus nih. Iya. Ya udah kita jalan aja nanti. Doa aja ya. Akhirnya kan oh ini bisa. Itu kan yang kita ke Legeteng, kita ke anu itu udah lama sebetulnya pingin itu. Tapi pas waktunya habis corona itu kan belum sibuk, kosong semua. Iya. Udah ayo oke ini kosong nih. Ayo oke ini kosong nih. Nah, jadi cepet ininya. Dan itu yang ngalir aja. Indah pada waktunya. Ya, Pak Kiai. nah iya benar. Pinter juga nih Allah ya. Ngalir aja indah pada waktunya ya Allah. Masya Allah. Ya pokoknya kita ikutin aja kehendak Allah nih. Kehendak Allah.
Amin. Ya terutama yang kehendak Allah itu kalau kita ngikutin 3 tadi, kita makanya saya kadang-kadang ngajakin orang ngaji itu, ayo ngaji, kok nggak ikut ngaji sih, kok nggak ikut Zoom sih, nah itu suka, kenapa? Biar dia berkah hidup itu. Amin. Sholat, udah sholat nih, pak sedekah, karena ini yang membuat kita nantinya sesuai dengan kemauan Allah, kemauan kita itu cocok. Ya kita nggak ingin dong maunya kita ini, tapi menurut Allah nggak baik kan nggak mau kita kan, kan bisa hidup nanti bisa menjadi kecewa, hidup menjadi hopeless kan, dipilihnya gitu. Kita nih mau begini, tapi Allah juga mau begini juga. Berarti Allah meridhoi, kan? Dan begini Allah meridhoi, semuanya jalannya berjalan lancar, gampang, tidak merusak sesuatu. Malah justru menguntungkan, tidak merugikan sesuatu, tidak merugikan orang, malah menguntungkan orang banyak. Nah itu yang kita inginkan begitu. Itulah Al-Quran. Iya, benar. Nah jadi balik lagi kepada tadi, misalnya sebenarnya kan kemauan kita itu ya berbeda dengan kemauan Allah. Contoh misalnya, kalau kemauan kita kan nggak mau kita sholat kan, udah zuhur sampai waktu asar maghrib isya udah gitu tahajud, maunya kita kan nggak mau kita kan Tidur sampai pagi. ya mendingan kita udah aja ya punya senang-senang gitu. nggak mau dipaksa itu, tapi adalah paksaan kamu ini wajib. Nah tapi setelah kita ikutin maunya Allah ini kan akhirnya apa kita malah justru kalau nggak sholat kita nggak enak kan? Nggak sholat nggak enak. Jangankan sholat yang wajib, kita lepas kali tahajud aja. Aduh, lepas tahajud. Kayak kalau saya menggambarkannya kayak kehilangan emas sepenuh bumi. Coba, siapa punya emas sepenuh bumi kan? Tapi rasa kok nyesel ya Allah, hilang ya Allah tahajud itu, masya Allah. Kalau kita tahajud itu rasanya tenang, bahagia, bisa berdoa, bisa doa di sujud terakhir, bisa digerakkan, setiap gerakan kita bisa sholat, kayaknya adem, damai, aduh masya Allah. Masuk surga. Nah makanya kita tuh sebetulnya kita bersyukur loh kita dikasih Quran itu. Kalau kita nggak ada Quran, hidup kita bisa kayak binatang loh. Tapi ada Quran ini Quran ini Quran. Dan masih banyak kan sebetulnya segala sesuatu itu yang menurut manusia itu nggak baik, tapi menurut Allah itu adalah baik. Tidak mempunyai keturunan gitu kan. Ya. Kayaknya nggak baik banget, terhina banget gitu ya saya. Keturunan bilang mandul lah atau apalah gitu kan. Padahal itu mungkin baik buat dia gitu. Ya buat dia mungkin baik. Ya mungkin dia dengan dia berbuat begitu, ya bisa dia mengambil anak orang jadi dapat pahala kan. Satu. Bisa jadi seandainya dia punya anak pun kan menjadi ujian juga. Nah, dia bisa punya anak. Nanti dia mengecewakan dia jadi stres kan. Putus asa. Pasti ada orang nih kejadian begini. Menurut dia, oh ya kenapa begini kan? Sebetulnya kalau kita lihatin perjalanan kita ini, jalan hidup kita ini, kenapa kita jadi begini? Oh, jadi begini supaya begini. Kenapa jadi begini? Oh, supaya begini. Jadi supaya begini. Tapi biasanya ini terbacanya setelah orang ngaji. Waktu dia nggak ngaji, mungkin dia menyalahkan kejadian, menyalahkan orang, menyalahkan apa. Begitu dia ngaji, ya juga ya. Udah jalan. Kalau aku nggak gitu, nggak kesini. Kalau aku nggak kejadian begitu, aku nggak kesini. Ya. Jadi jalannya kayak gini, seret. Nah, tapi yang beruntung ketemu Quran. Kalau orang nggak ketemu Quran, ini bisa ngamuk terus nih. Gue selama ini berarti gue kasih micik, udah begini, kurang ajar katanya.
kurang asam. Masya Allah. Gua diporoti begini. Tahu-tahu misalnya nih, misal aja nih, nggak ada orang begitu misalnya Iman, maksudnya satu contoh aja nih. Gua digituin ya. Nah, tapi kalau ketemu Tuhan, mau ketemu Quran, pasti itu ada hikmahnya. Kenapa jadi begini? Jadi begini. Kenapa jadi begini? Jadi begini. Tapi untuk ketemu Quran, nah, kalau orang nggak ketemu Quran, nah itu yang kayaknya hidup bisa Sempit. sempit. Akhirnya dia dengan tidak punya anak bisa menjadikan perceraian, Pak bisa. Kiai. Kalau tidak ketemu dengan Quran. Makanya kalau orang ketemu dengan Quran itu hidup menjadi tenang. Hidup menjadi ya udahlah, segala sesuatu kita bersyukur aja lah. Karena Jadi jeneknya bisa ngaji terus. Punya anak kan belum tentu sempat. Karena kecenderungan manusia itu kalau belum mendapatkan sesuatu itu terus dikejar ya Ustazah. Tapi setelah dapat, oh ya udah biasa aja gitu. Iya. Setelah dapat malah biasa aja ternyata begini gitu. Nah, makanya kan yang penting itu apa? Udah kita bersyukur aja kepada Allah ini. Bersyukur, kalau kita bersyukur itu nggak kecewa kan? Syukur aja. Untuk meyakinkan begini, ini yang terbaik untuk saya itu apa Pak Kiai? Buat meyakinkan kita supaya kita terus percaya, terus kuat untuk ujian-ujian itu misalnya Pak Kiai. Intinya yakin aja sih kalau saya. Sabar. Sabar. Tapi sabar nggak mungkin bisa tanpa dia ketemu Quran. Sebetulnya dia balik lagi Qurannya. Quran, dengan dia Quran dia jadi sabar. Dengan dia sabar, dia menjadi ikhlas kan. Kalau dia nggak ketemu Quran, belum tentu dia akan menjadi ikhlas, belum tentu dia menjadi sabar dalam hidup ini. Artinya Quran solusi Pak Kiai ya. Dengan adanya Al-Quran kita tahu ya Ustazah, Iya, jadi apa yang terjadi sama kita itu semua atas kehendak Allah. Iya, dan pasti yang terbaik. Nah, ya, itu yang Ustazah ya. terbaik. Tapi setelah dia ketemu Quran, Iya. baru oh iya ya, saya begitu supaya begini, saya begitu karena begini. Kalau dia nggak ketemu Quran, bisa menyalahkan diri sendiri, bisa menyalahkan orang lain, bisa menyalahkan Allah. Ya. Jadi Allah ketemu nggak Quran. adil banget. Iya. Iya, kesannya Bisa. Allah kok nggak sayang sih gitu ya. Dia dikasih aku enggak. Ya gitu. kayak gitu tuh. Sabar karena ingat inna wa ma'asobirin gitu ya Pak. Selalu sabar dalam ujian sabar. Insyaallah. Belum punya pasangan, sabar ya Bu Haji. Iya. Kadang-kadang gampang ngucapinnya Ustazah ya. Iya kadang-kadang begitu. Mempraktekkan. Masya Allah. Bayangkan sendirian terus. Nah kan. Enggak, kadang-kadang dia ngomong apa dia ngomong ya nggak ada pingin begini. Tapi tempo-tempo malah dia ngomong kayak begitu, jadi yang mana benar nih? Sendirian gitu kan. Ya iya, ini maunya yang mana gitu. Jangan bikin malaikat bingung saja. Kasihan loh dia bolak-balik. Masya Allah. Kameramen kita sampai ketawa. Masya Allah, luar biasa. Makanya kan sebetulnya hidup ini kalau kita memakan yang 3 tadi, udah kamu tidak akan rugi gitu. Udah kamu nggak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi untung, berarti dimanapun kita berada pasti untung. Apa yang kita pikirkan pasti untung. Apa yang kita inginkan pasti untung. Apa yang kita rasakan pasti untung. Apa yang kita makan pasti untung lah, untung tuh. Tapi ini dulu nih, istiqomah dulu 3 ini. Baru bisa mencapai untung, pahala besar. Terus lagi kamu diberikan karunia, kamu diampuni dosa-dosanya, dan kamu Allah mensyukuri perbuatanmu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas Alhamdulillah. pelajarannya pada sore hari ini. Alhamdulillah selesai. Sudah podcast kita pada sore hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita. Semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadabburi Al-Quran. Umumnya, khususnya untuk kita yang hadir di sini dan umumnya untuk para penonton
podcast kita, podcast Quran bil Quran, nur ala nur, cahaya di atas cahaya, dimanapun berada. Silakan. Ya, baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah podcast kita pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya Pak Kiai ya, Ustazah. Semoga kita juga dapat mengambil ibroh untuk terus memperbaiki diri. Semoga Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut baik untuk Allah. betul. Mudah-mudahan dengan kita Sebaliknya mengkaji begitu ya. Masya Allah. ayat-ayat Allah, mengkaji Quran, kita klop sama Allah. Amin. Apa yang terbaik buat kita, itu juga yang Terbaik terbaik menurut menurut Allah. Allah. Masya Allah. Terus berdoa, terus bersabar, dan jangan lupa Al-Quran dipepet terus Pak. Nah, Masya Allah. kalau di PP3 itu keinginan kita sesuai keinginan Allah. Kemauan kita sesuai dengan kemauan Allah. Jadi keinginan kita sesuai dengan keinginan Allah, kemauan kita baik kemauan Allah, dan cita-cita kita juga sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Insya Allah begitu. Insya Allah, semoga dimudahkan, dilancarkan. Baiklah, saya akan membacakan surat 11, surat Hud, ayatnya 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajron muhsinin. La yudihu Yudi'u. ulang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir fa innallaha la yudihu yudi'u ajron muhsinin. Yang artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Sadaqallahul azim. Insyaallah. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga guru kita, kiai kita, orang tua kita selalu sehat, Amin. dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Semoga kiai kita diberikan umur yang panjang, Amin. umur yang barokah, sehingga terus bisa menyampaikan firman-firman Allah dimanapun dan kapanpun. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa-doa di bulan Ramadan, doa-doa ketika sedang sholat, doa-doa di tanah air ataupun di tanah suci, diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan ini menjadi yayasan yang besar, yayasan yang banyak manfaat untuk umat. Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan semoga podcast kita ini berguna sampai nanti akhir hayat kita. Dan semoga kita yang hadir ini Allah terima amal ibadah kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Dan kelak Allah kumpulkan kita bersama anak cucu mantu keturunan kita di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WA.